Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Fitriana dan rekan saya bernama Ferdi Nuriawan dan Dita Dwi Anggraini. Kami dari kelompok C3. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil laporan praktikum manajemen basis data rental kamera PinjamCam. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang studi kasus yang kami buat. Toko PinjamCam merupakan toko yang menyediakan penyewaan bermacam-macam kamera. Toko ini dapat membantu para pecinta fotografi yang tidak memiliki kamera sendiri. Kegiatan penyewaan kamera di toko rental kamera ini dilakukan secara manual di toko. Seiring berjalannya waktu, transaksi secara manual berdampak pada karyawan yang melakukan proses transaksi karena karyawan sulit untuk mendata peminjaman dan pengembalian yang telah dilakukan. Rumusan masalah pada permasalahan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana cara mempermudah melakukan peminjaman dan pengembalian sewa kamera. Yang kedua, bagaimana cara memproses pendataan peminjaman dan pengembalian sewa kamera. Yang ketiga, bagaimana merancang suatu sistem informasi agar mempermudah dalam pendataan transaksi. Tujuan dan manfaat pada permasalahan ini dan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui sistem transaksi pada toko rental kamera PinjamCam, untuk merancang suatu sistem informasi yang bertujuan untuk mempermudah berjalannya kegiatan di dalam rental kamera, dan yang terakhir untuk melakukan tahap implementasi suatu sistem informasi pada proses pembuatan laporan transaksi pada toko rental kamera PinjamCam. Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan relasi pada database yang kami buat. Di sini terdapat 8 tabel. Yang pertama ada akun, pengguna, peminjam, peminjaman, pengembalian, barang, kategori, denda, dan kerusakan. Di sini terdapat 8 tabel di mana semua tabel tersebut saling berelasi. Di sini relasi pada akun melayani pengguna. Akun akan melayani pengguna dengan relasi dan kardinalitas one-to-many. Yang kedua, pengguna melakukan pengembalian dengan relasi one-to-many. One-to-one. Yang ketiga, pengguna melakukan peminjaman dengan relasi dan kardinalitas one-to-one. Yang keempat, barang melakukan peminjaman dengan relasi dan kardinalitas one-to-one. Yang kelima, barang melakukan pengembalian dengan relasi dan kardinalitas one-to-one. Yang keenam, kategori memiliki barang. Relasi dan kardinalitas yaitu one-to-one. Yang ketujuh, pengembalian memiliki denda. Dan yang kedelapan, pengembalian memiliki kerusakan. Kemudian, pada hasil dan pembahasan. Di sini terdapat beberapa kategori. Yang pertama, create tabel. Untuk pembuatan tabel, di sini bisa mengetikkan pada phpMyAdmin dengan sintaks create table, nama tabel yang akan dibuat, kemudian ada kolom-kolom yang akan digunakan seperti pada contoh tersebut. Di sini terdapat tabel yang telah dibuat. Yang pertama tabel akun, tabel kedua tabel barang, yang ketiga tabel denda, yang keempat tabel kategori, yang kelima tabel kerusakan, yang keenam tabel peminjaman, dan yang ketujuh tabel pengembalian, dan yang terakhir tabel pengguna. Sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Dwi Anggraini dari Prodi Manajemen Informatika, NIM E3 1211988.
Saya akan melanjutkan presentasikan insert, update, delete, dan join tabel. Yang pertama, insert. Insert memungkinkan pengguna untuk menyisipkan baris ke dalam tabel. Di sini bisa mengetikkan di phpMyAdmin dengan sintaks insert into, kemudian kolom-kolom yang digunakan. Selanjutnya, update. Update memungkinkan pengguna untuk mengupdate data dalam tabel. Di sini bisa mengetikkan di phpMyAdmin dengan sintaks update, kemudian tabel pengguna, beserta kolom-kolom yang digunakan. Berikut hasilnya. Selanjutnya, delete. Delete untuk menghapus data yang ada dalam tabel. Di sini bisa mengetikkan di phpMyAdmin dengan sintaks delete, kemudian tabel pengguna beserta kolom-kolom yang digunakan. Berikut hasilnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang join tabel. Join merupakan salah satu operasi dalam SQL yang digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih tabel yang berbeda menjadi satu basis data. Operasi join ini dapat dilakukan jika tabel-tabel yang akan digabungkan memiliki key kolom yang sama. Join dua tabel, saya akan menggabungkan tabel peminjaman dan pengguna, di mana pada kasus ini saya akan menampilkan ID peminjaman, tanggal peminjaman, tanggal kembali, jaminan, ID pengguna, ID barang, ID pengguna, nama, alamat, nomor telepon, dan nomor KTP. Dari kedua tabel tersebut menggunakan fungsi inner join. Berikut contoh SQL-nya. Bisa mengetikkan di phpMyAdmin dengan sintaks select, kemudian tabel beserta kolom-kolom yang digunakan. Selanjutnya, join 3 tabel. Saya akan menggabungkan 3 tabel, yaitu tabel pengguna, peminjaman, barang. Berikut contoh SQL-nya. Bisa mengetikkan di phpMyAdmin dengan sintaks select, kemudian tabel beserta kolom-kolom yang digunakan. Berikut hasilnya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya nama saya Ferdi Nuryawan. Di sini saya bertugas untuk menjelaskan tentang prosedur dan juga trigger yang ada pada database kami. Yang pertama adalah count pengguna, di mana prosedur ini berfungsi untuk menghitung pengguna yang terdaftar pada tabel pengguna. Dan ini adalah hasilnya, di mana kami memiliki 9 pengguna yang terdaftar pada database. Kemudian yang kedua adalah detail peminjaman view, di mana prosedur ini berfungsi untuk menampilkan seluruh data yang ada pada tabel peminjaman. Dan ini adalah pemanggilannya. Di sini kami memiliki 4 data yang terdaftar pada database atau pada tabel peminjaman kami. Kemudian terdapat get detail peminjaman view limit, di mana
Prosedur ini berfungsi untuk menampilkan data pada tabel pinjaman dengan kondisi tertentu. Di sini saya memberi parameter 6. Yang tertampil di sini adalah data yang memiliki ID barang kurang dari sama dengan 6. Selebihnya dari itu maka tidak akan tertampil pada hasil ini. Kemudian get in out barang, di mana prosedur ini berfungsi untuk menambahkan atau mencari, menghitung ID kategori pada tabel barang. Di sini saya menetapkan parameter sama dengan 3, dan hasil yang tertampil di sini adalah 3. Kenapa hal ini terjadi? Karena kekurangan dari sintaks, dan kami hanya menuruti dari PKPM saja. Kemudian trigger. Kami memiliki beberapa trigger di sini, yaitu di dalam tabel peminjaman. Trigger yang pertama adalah peminjaman barang, di mana trigger ini berfungsi untuk memindahkan, atau setelah kita menghapus salah satu row pada tabel peminjaman, selanjutnya yang akan terjadi adalah data tersebut akan berpindah kepada tabel peminjaman barang. Kemudian pinjam camp. Trigger ini berfungsi untuk ketika kita memasukkan data kepada tabel peminjaman, setelah itu stok yang ada pada tabel barang akan berkurang. Kemudian pengembalian. Pada tabel ini terdapat 2 trigger. Trigger yang pertama adalah kembali camp, di mana setelah kita memasukkan data pada tabel pengembalian, maka stok yang ada tabel barang akan bertambah karena sudah dikembalikan barangnya. Terus yang kedua adalah pengembalian barang, di mana setelah kita menghapus data pada tabel ini atau row pada tabel ini, maka akan berpindah pada tabel pengembalian barang. Trigger pinjam camp. Trigger ini sendiri berfungsi ketika kita sudah menginputkan data pada tabel peminjaman. Setelah kita menginputkan data pada tabel peminjaman, di sini si pengguna meminjam barang yang memiliki ID barang 2. Lalu di sini stok menjadi 0 karena barang sudah dipinjam. Kemudian peminjaman barang, trigger peminjaman barang. Trigger ini sendiri berfungsi ketika kita mendelete sebuah data pada tabel peminjaman. Ketika kita mendelete sebuah data, maka data tersebut akan berpindah ke tabel peminjaman barang. Kemudian pengembalian. Di tabel pengembalian ini terdapat trigger kembali camp, di mana trigger ini berfungsi ketika kita menginputkan data pada tabel pengembalian, dan ketika kita sudah menginputkan data, maka stok yang ada pada tabel barang akan bertambah seperti ini. Dan ketika kita mendelete sebuah data pada tabel pengembalian, maka akan trigger pengembalian barang dan akan berpindah ke tabel pengembalian barang.
Sekian dari kami. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.